Makin ditutupi, aib seseorang itu akan makin menggerogoti jiwa. Dia akan terus membuat kita hidup di dalam sebuah tekanan, rasa bersalah, mungkin juga malu, takut ketahuan. Kita jaga image begitu rupa supaya aib kita tidak terlihat karena ingin tampak sempurna. Padahal sebenarnya setiap orang tidak ada satupun yang sempurna. Tidak ada satupun orang yang tidak beraib. Setiap kita punya aibnya masing-masing. Kita punya disgrace, satu rasa malu, satu aib yang kita sembunyikan, kita kemas begitu rupa sehingga tampak luar begitu baik. Padahal kita lupa saat kita mengingkari akan aib dalam hidup kita. Sebenarnya aib itu sedang menggerogoti dan memperbudak kita. Kita akan tersiksa. Jiwa tidak lagi lega, tertekan. Dan tentu saja akhirnya kita menjadi sembunyi atau menyembunyikan aib itu. Tentu saja maksud saya bukan berarti kita harus mengumumkan ke seluruh dunia tentang aib kita. Tetapi marilah berdamai dengan aib. Tapi bagaimana berdamai dengan aib itu? Ada jalan keluar yang pasti dan dapat membuat kita berdamai dengan aib hidup kita. Entah aib keluarga, aib diri sendiri, atau aib-aib yang lain yang kita miliki. Jawabannya ada di anugerah ajaib dari Allah yang mampu mengatasi aib. Grace over disgrace. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani dalam Sabda Tuhan hari ini dari beberapa ayat yang mau menyinggung tentang aib itu. Pertama dari Kejadian pasal 30 ayat 22 sampai 24 dalam kisah Allah mengingat Rahel. Lalu ingatlah Allah akan Rahel, Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Lalu kemudian di dalam Yesaya 25 ayat 8 janji Tuhan tentang mengatasi aib. Ia, Tuhan, akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Lalu Lukas 1 ayat 25. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Sebuah ungkapan yang diucapkan oleh Elizabeth saat dia mengandung setelah menantikan kelahiran anak begitu lama. Lalu Tuhan membuat dia mengandung dan melahirkan satu hamba yang setia melayani. Apa yang disampaikan di dalam ayat-ayat Sabda Tuhan hari ini sebenarnya mau memberitahu kepada kita satu benang merah tentang bagaimana Tuhan memandang aib dan bagaimana Dia mengatasinya. Tuhan tidak pernah menutupi sesungguhnya aib-aib umatnya. Bukankah kalau kita memperhatikan di dalam kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan berani secara terbuka dalam firman-Nya mengungkapkan tentang aib hamba-hambanya. Umat pilihannya, bahkan orang-orang khusus yang akan dipakai untuk sebuah karya keselamatan untuk dunia pada waktu itu. Dan kenapa Allah tidak menutupi aib itu tapi malah membukanya, membongkarnya, memperlihatkannya kepada para pembaca sabda Tuhan? Tentu saja bukan tanpa maksud. Ketika Tuhan menyampaikan aib itu, berarti Dia sedang menyatakan sebuah kebenaran bahwa tidak ada manusia satupun yang tidak beraib. Semua orang punya aib. Bahkan umat pilihan Tuhan, orang-orang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, semua mengandung aib. Bukankah ini natur manusia sejak jatuh dalam dosa? Dia sudah menyimpan aib. Tinggal masalahnya kapan diketahui atau tidak diketahui saja.
Dan Tuhan mau memaparkan itu untuk memberitahukan bahwa manusia sudah ada di dalam dosa. Manusia ada dalam aib yang membuat dia rasa malu, tidak mau mengakuinya, menutupinya. Bukankah ini juga yang terjadi saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Langsung menutupi aibnya, menutupi rasa malunya dengan memetik daun dan menutupi bagian tubuhnya, merasa malu dengan itu. Dan itu juga natur yang kita bawa sampai hari ini. Kita tutupi aib kita dengan berbagai macam rupa, ibadah lah, agama lah, dan segala perbuatan baik atau moralitas. Dan kita seolah-olah menjadi orang yang begitu sempurna. Padahal tetap setiap kita mengandung aib. Dan ini harus digarisbawahi. Saat Rahel lalu kemudian diolok-olok ketika dia tidak bisa mengandung, waktu itu seorang perempuan yang tidak bisa mengandung dan punya anak itu benar-benar dianggap kena kutuk dan dianggap punya aib yang besar, ada dosa yang besar. Tetapi lalu ketika dia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yaitu Yusuf, maka dikatakan Tuhan telah menghapuskan aibnya. Dan janji firman Tuhan Yesaya 25 ayat 8 itu menegaskan lagi bahwa Tuhan akan meniadakan maut, menghapus air mata, dan ini yang paling penting, aib umatnya akan dijauhkan dari seluruh bumi. Berarti hanya Tuhanlah yang sanggup untuk menghilangkan aib itu, atau bukan sekedar menghilangkan lalu hilang begitu saja, tapi raib karena ada anugerah ajaib yang melampaui akan aib itu. Dan inilah cara Tuhan mengatasi aib. Dia bukan meniadakan sama sekali atau menghilangkannya, tapi membuat orang berdamai dan mengakuinya di hadapan Tuhan, di hadapan anugerahnya yang ajaib. Dan ini perbuatan Tuhan. Apa yang diakui oleh Elizabeth dalam Lukas 1 ayat 25, yang dia mengatakan bahwa aibnya dihapuskan di depan orang. Tuhan menyatakan perbuatannya yang mulia, supaya mereka yang memandang dia dengan rasa malu dan menganggap orang ini patut untuk dipermalukan, maka Tuhan menyingkirkan orang-orang itu. Inilah cara Tuhan, dia mengatasi aib dengan anugerahnya yang ajaib. Karena pelajaran hari ini adalah bahwa makin ditutupi aib makin menyiksa jiwa. Makin ditutupi maka aib itu akan makin menggerogoti jiwa, makin lemah kita dan tidak ada lega, selalu dihantui oleh rasa bersalah itu. Tapi bila itu dibukakan kepada Tuhan dalam kekaripan dengannya dan bersama dengan Dia Sang Maha Ajaib yang anugerahnya yang ajaib, maka aib itu akan raib, tidak mendominasi pikiran kita lagi, tidak membuat kita malu untuk mengakuinya lagi, tetapi dengan keberanian dari anugerah ajaib itu, kita sungguh bisa mengatasi aib. Ayo berjalan bersama dengan anugerah yang ajaib dari Allah Sang Maha Ajaib itu, atasi aib bersama dengan Dia. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.